berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 20 November 2024, tertulis dalam Maliakhi 2 ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah bangsa Israel sampai di tanah Kanaan, Allah melalui Yosua telah melakukan pembagian tanah Kanaan kepada 12 suku yang ada di Israel dan menetapkan kaum Lewi sebagai imam melayani di dalam bait Allah. Dalam hal inilah setiap imam diharapkan untuk mempersiapkan diri mereka sebaik mungkin, melayani setiap peribadahan pada zaman itu dengan sebaik mungkin, mempersiapkan diri untuk memberikan pengajaran kepada bangsa Israel, dan juga agar para imam jangan sampai menyampaikan apa yang mereka pikirkan, namun mereka menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan disinilah Tuhan menuntut mereka agar para imam benar-benar mempersiapkan diri mereka dengan baik ketika mereka menyampaikan pengajaran kepada bangsa Israel, agar jangan sampai menyesatkan bangsa itu. Itu sebabnya dalam nas ini disebutkan sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan. Tentunya ini adalah keinginan, ini adalah harapan bagi setiap imam agar mereka benar-benar memelihara firman Tuhan, memelihara hukum Taurat dan memahami hukum itu. Sebab apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ucapkan itu adalah pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan dan tentang hukum Taurat. Dalam kehidupan Israel pada zaman itu ada banyak para pemberita yang sudah melakukan banyak nabi-nabi palsu, yang sudah melakukan banyak pengajaran-pengajaran yang berlawanan dengan kehendak Allah. Itu sebabnya Allah mengecam sikap perilaku itu dengan mengatakan bahwa bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang akan mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Allah. Saudaraku yang kekasih, saat ini imam itu adalah para pelayan yang melayani di dalam gereja. Tetapi dalam konteks HKBP kita juga memahami bahwa imam itu adalah para kaum bapa di tengah rumah tangga masing-masing. Untuk itu bagaimana kita sebagai imam, sebagai bapa mempersiapkan diri kita untuk benar-benar memahami dan mengetahui firman Tuhan, sehingga pengajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak kita kelak mendatangkan sukacita dan kelak sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu mari kaum bapa, mari kaum imam, perlengkapi dirimu dengan pengetahuan tentang firman Tuhan yang benar, sehingga anak-anak kita akan meniru teladan yang baik dari diri kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami agar kami benar-benar menghidupi kehidupan kami sebagai seorang imam di tengah gereja, sebagai seorang imam di dalam rumah tangga, agar kami benar-benar memahami makna dari firman-Mu sehingga kami tidak menyampaikan sesuai dengan pemikiran kami, tetapi harus kami sesuaikan dengan kehendak-Mu, sehingga orang-orang yang mendengar tidak salah memahami. Sebagai imam di tengah kepala keluarga, ingatkan kami untuk selalu membekali diri kami agar anak-anak kami di dalam keluarga kami dapat menerima pengajaran yang baik, sehingga mereka akan bertumbuh menjadi generasi yang benar-benar menghidupi kehidupan imannya dengan baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin.